Marine Mega Biodiversity. Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar dalam usaha budidaya. Potensi ini didukung oleh ketersediaannya bahan dasar yang cukup banyak, lingkungan yang baik, serta kondisi musim yang menguntungkan untuk berbagai jenis komoditas laut. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang memungkinkan Indonesia memiliki banyak beragam jenis biota laut, salah satunya adalah genus Pinstada. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia kedua setelah negara Kanada. Indonesia juga disebut sebagai negara dengan komoditas maritim dan perikanan terbesar di dunia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pesisir pantai yang memiliki cita-cita luhur yang tinggi dan mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim terkemuka di dunia. Dengan pemanfaatan potensi-potensi yang ada, Potensi laut yang dapat dibudidaya adalah tiram mutiara yang pada intinya akan menghasilkan sebuah mutiara. genus Pincada merupakan salah satu komoditas dari sektor kelautan yang bernilai tinggi. Hal ini dapat ditinjau dari potensi perikanan yang ada. Genus Pincada merupakan genus yang dapat ditemukan pada kedalaman 20 hingga 70 meter di bawah permukaan laut. Genus Pincada biasanya dapat ditemukan di perairan laut yang dangkal, yang memuat genus Pincada menggunakan biusnya untuk menempelkan diri pada substrat yang keras. Daerah persebarannya sebagian besar berada di Samudra Pasifik. Morfologi kerang tiram memiliki cangkang, induk mutiara, mantel, anus, otot adduktor, insang, dionat, kaki, mulut, stomat, dan engsel. Adapun anatomi kerang mutiara terbagi dari 3, yaitu bagian kaki, mantel, dan organ dalam. Dewasa ini, Indonesia mulai mengembangkan budidaya genus Pinstada yaitu kerang tiram mutiara. Zaman sekarang, genus Pinstada menjadi salah satu spesies yang memiliki daya tarik bagi masyarakat sekitar karena nilai ekonomis yang dimiliki spesies genus ini cukup tinggi. Dilihat berdasarkan dari nilai ekonomi yang tinggi dan manfaat yang dimiliki genus Pincada menyebabkan ketersediaan spesies yang berasal dari genus Pincada semakin terbatas. Hal itu menyebabkan perlunya kesadaran masyarakat untuk melakukan teknik budidaya tiram mutiara agar dapat menghasilkan kualitas mutiara yang baik pula nantinya. Salah satu teknik yang dapat dilakukan pada proses budidaya adalah pembenihan dan pendederan. Proses budidaya tiram mutiara melalui beberapa tahap, yaitu penyiapan lahan, pembenihan, pemeliharaan, proses panen, dan pemasaran hasil panen. Budidaya untuk spesies pada genus Pinstada sangat diperlukan guna untuk menjaga kestabilan spesies tetap ada. Di laut, jika permintaan pasar semakin banyak dan meningkat, tentunya banyak spesies yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pasar. Jenis-jenis tiram mutiara yang terdapat di Indonesia adalah Pinstada maxima, Pinstada margatifera, Pinstada penguin, dan Pinstada fucata. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Bagi masyarakat pesisir, kerang mutiara dari genus Pincada dapat dimanfaatkan sebagai olahan makanan. Collide, hold tight, hold tight, hold tight.
Biasanya, masyarakat pesisir akan mencari kerang mutiara pada saat keadaan air laut surut, sehingga memudahkan dalam proses pencarian kerang dari genus Pinctada. Terkadang masyarakat pesisir juga mengambil beberapa spesies dari berbagai jenis kerang selain kerang mutiara yang dapat dikonsumsi dan aman untuk kesehatan. Kerang mutiara dari spesies Pinctada telah lama menjadi sumber daya yang berasal dari laut yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dikarenakan hasil mutiara yang lebih besar jika dibandingkan dengan spesies lain. Seperti yang kita ketahui, hasil mutiara yang didapatkan memiliki harga yang tinggi dan Pinctada maxima juga berhasil sebagai spesies yang dapat memberikan penghasilan bagi negara. Lalu, pada cangkang Pinctada dijual kepada wisatawan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat tentang minat pasar yang cukup banyak untuk kerang tiram, dapat dijual dengan harga 3.000 hingga 5.000 per cm. Selain cangkang, dalam kondisi yang masih hidup, spesies Pinctada maxima tersebut dapat dijual dalam bentuk spat atau induk. Bukan hanya itu, daging dari Pinctada maxima dapat dikonsumsi. Dikaji dari bidang ekologi, jenis Pinctada memiliki fungsi yang sangat penting bagi kualitas perairan. Jenis Pinctada salah satu fungsinya sebagai bioindikator. Pinctada merupakan salah satu biota laut yang dapat sebagai monitoring pencemaran logam berat pada lingkungan perairan. Dalam monitor pencemaran logam, analisis biota air sangat penting. Spesies monitor kimiawi biasanya digunakan untuk makhluk yang membiokomunikasikan zat beracun yang berada dalam jumlah runutan dalam lingkungan. Analisis kimia spesies ini kemudian mencirikan adanya zat beracun dalam lingkungan secara efektif daripada analisis langsung suatu sampel lingkungan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuatnya menjadi poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategis pembangunan yang jelas sesuai dengan misi dan visi yang telah dikemukakan oleh pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan waktu tidak terlalu lama, mengingat sudah adanya keinginan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan ke arah maritim dan tersedianya sumber daya laut yang melimpah. Sebagai anak bangsa Indonesia, mari sama-sama menjaga lingkungan dan kelestariannya, serta menjaga potensi-potensi maritim yang ada di Indonesia guna meningkatkan perekonomian bangsa menuju Indonesia yang lebih cerah. Mari kita jaga alam lingkungan sekitar kita. Biru langitku, biru lautku, hijau tanahku. Salam lestari, salam maritim.